Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 sesuai dengan Nats Almanak GKE hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon hikmat dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus bimbing dan berikan hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan judul perikop pembelaan Stefanus. Demikian firman Tuhan. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapak leluhur kita. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh jemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem,
dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kepada setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau seseorang tertuduh karena suatu kejahatan yang belum jelas, sudah sepatutnya mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan diri, baik secara pribadi maupun secara kelompok atau tim pembela. Tujuannya adalah agar hakim dapat secara objektif dan adil dalam pengambilan keputusan. Karena itu, pembelaan atau kesaksian yang meringankan sangat diperlukan. Terlebih lagi terhadap suatu tuduhan yang tidak pernah terbukti dilakukan oleh seseorang. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kesaksian dan pembelaan iman. Subtema sesuai dengan bulan Mei Almanak GKI adalah melayani dengan integritas. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 menceritakan kepada kita tentang pembelaan Stefanus di hadapan Mahkamah Agama. Stefanus merupakan pelopor bagi semua orang yang membela imannya terhadap mereka yang menantang dan memutarbalikkan ajaran Kristen. Hal yang menarik yang perlu simak dalam sidang pengadilan agama, Stefanus memilih tidak membela diri, melainkan bersaksi tentang karya keselamatan Allah kepada bangsa Israel melalui Yesus Kristus. Dalam kesaksian Stefanus, ia mengawali argumennya dari panggilan Allah kepada Abraham untuk keluar dari negerinya menuju tanah pusaka yang dijanjikan Allah untuknya dan keturunannya. Melalui Ishak lahirlah Yakub dan ke-12 suku Israel. Untuk kelangsungan hidup bangsa Israel di Mesir, Allah memakai Yusuf untuk memelihara umatnya. Ketika umat Allah mengalami penindasan yang dilakukan bangsa Mesir, Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Selama 40 tahun di padang gurun, orang Israel dipersiapkan Allah untuk menjadi bangsa yang kudus. Dengan berbagai tanda mujizat dan Taurat, Tuhan memastikan ketaatan bangsa Israel. Karena kekerasan hati dan tegar tengkuk orang Israel, mereka berkali-kali melawan Tuhan dengan menyembah kepada para dewa asing seperti Molok, bintang dewa Revan, dan patung Baal. Kemurahan dan kasih sayang Allah dibalas bangsa Israel ini dengan air tuba tidak melakukan kehendak dan firman daripada Tuhan. Tapi kenyataannya, kesetiaan Allah atas perjanjiannya tidak pernah pudar. Kasihnya dinyatakan melalui Yosua, Daud, dan para nabinya. Tuhan memastikan datangnya juru selamat yang akan menyelamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus, yang telah mereka menangkapnya dan membunuhnya. Inilah pembelaan sekaligus kesaksian iman Stefanus yang disampaikannya dengan jujur. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus memang tidak mudah. Tidak hanya sekedar menjadi penganut agama Kristen agar terlihat jelas identitas dalam KTP-nya, tapi harus mempertanggungjawabkan iman Kristianinya melalui kesaksian hidup, perilaku kehidupan hari-hari dimanapun dia berada. Pusat kesaksian hidup orang Kristen adalah memberitakan Injil. Ini merupakan perintah atau amanah Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Allah menghendaki agar melalui kesaksian hidup orang Kristen menghasilkan petobat-petobat baru yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Ingat, jikalau perilaku hidup orang-orang Kristen tidak mencerminkan nilai kekristenan yang sesungguhnya, bagaimana bisa membuat orang di luar sana bertobat dan percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia? Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita pandanglah di sekeliling kita. Masih banyak jiwa yang sedang menantikan kesaksian hidup kita, bukan hanya melalui perbuatan baik kita, tetapi juga melalui keberanian perjuangan kita untuk memberitakan Injil dengan menghasilkan banyak orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan membekali kami untuk menjalani hari ini. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami hari ini dengan baik. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Yang lemah, kuatkan. Yang susah, hiburkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan segala keperluan hidup mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, bersama dengan seluruh umat-Mu, kami berdoa untuk situasi dunia akhir-akhir ini, dan khususnya negara kami tercinta ini, dan lebih khusus lagi wilayah di mana kami diami saat ini, yang sedang dilanda oleh wabah virus corona. Sembuhkanlah mereka yang terinfeksi, bebaskanlah mereka yang sedang berstatus ODP. Kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja sebagai juru selamat bagi dunia yang mampu membersihkan dan membebaskan dunia ini dari virus corona. Terimalah doa dan permohonan kami ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman dan percaya kami bahwa Engkau telah mendengar doa permohonan kami, Engkau juga yang akan memberikan jawaban doa kami dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.